Ini Kak, di antara salah satu juri apa? Kafilah pembina Bondowoso. Pada salah satu juri ini Kak, sudah pengalamannya luar biasa nih Ustaz. Bahkan bukan cuma di negara kita, bahkan sampai lintas nasional atau internasional. Di antaranya mungkin bisa disebutkan Ustaz. Negara nama boy saya pun sampean nih Kak pernah dikunjungi. Bersilakan. Saya paling jauh ke Amerika. Amerika, oh, alhamdulillah. Sering ke sana Kak? Dan kundame Dari Indonesia, saya acara bulan ini ke Timur. Jadi ada 19 negara yang diundang. Oke. Saya mewakili Indonesia dari 19 negara itu. Satu dari Indonesia. Kalau program utamanya itu dialog pluralisme agama. Kan dulu Kak. Sampean berangkat ke sana Kak. Acara pribadi apa tugas dari negara atau lembaga? Yonjeng. Oh, luar biasa nih Kak. Tidak semua orang nih Kak. Yonjeng Kak sampai ke luar negeri. Yonjeng Kementerian Dalam Negeri Amerika. Amerika. Iki awalnya mendaftar kan pada seleksi nang kedutaan. Saya lolos sampean. Kedutaan Amerika se Jakarta pas oleh panggilan lolos. Alhamdulillah. begini Ustaz. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa keliling dunia ya. Oke. Saya saja dengan Ustadz Husni ini ya paling banter lah keliling-keliling Jawa Timur. Jawa Timur. Dan beliaunya Itu pun ini tidak keseluruhan. ya itu budak keseluruhan. Keseluruhan. Baliklah ke Sok-Sok. Nah ini ada salah satu Dewan Hakim Bondowoso. Ini menjelajahnya bukan hanya dunia Jawa Timur. Beliau sudah pernah keliling-keliling kota Mekah Madinah ya. Masih ada bonus lagi keliling-keliling dunia. Lintas seperti itu. Lintas ya. Internasional. Ini kan luar biasa ya. Biasa. Ini mungkin yang kesan-kesan panjenengan selama keliling-keliling di dunia ini ya, apa yang banyak sampean dapatkan perbedaan utamanya antara negara kita dengan negara-negara sekitar? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Jadi kalau dari segi kota, kalau di Amerika itu memang terpilah. Jadi ada kota khusus pemerintahan, ya pemerintahan seperti di Washington DC. Negara rapi kan. Jadi ada kota bisnis dan industri di New York. Sampai dikenal dengan kota yang tak pernah tidur. Jadi karena memang ramai terus gitu. Jadi ada kota budaya. Jadi pusat budaya seperti Philadelphia. Ya kalau di Indonesia ini kan campur. Ya pusat pemerintahan, ya pusat bisnis, ya akhirnya terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Yang pertama. Itu yang kedua yang saya salut itu adalah transportasi publik itu sangat efektif. Jadi jarang orang pakai kendaraan pribadi, itu jarang. Padahal di rumahnya punya mobil semua. Tapi jarang dipakai mobilnya. Itu perlu ditiru. Nah, kenapa? Karena di sana itu transportasi publiknya bagus, yakni kereta bawah tanah. Yang pertama, yang kedua, mereka itu senang jalan kaki, Ustaz. Oke. Senang jalan kaki. Saya punya pengalaman karena saya tamu di sana. Saya itu dipanggilkan Grab. Jadi disewakan mobil. Ketika mobil datang, ternyata yang ngantarkan saya ada yang masuk. Saya sendiri yang masuk itu. Loh, sampai udah masuk tuh ya. Enggak, saya jalan kaki. Kok saya jalan kaki juga kata saya. Loh, saya tanya, Grab dibayar, Ustaz? Grabnya dibayar, disuruh pulang. Jadi akhirnya kami jalan kaki. Saya tanya, kenapa Anda lebih pilih jalan kaki? Ya kita kan sibuk, tidak pernah olahraga. Jadi kesempatan saya berjalan kaki harus jalan kaki. Jadi supaya sehat. Nah ini yang sangat berbeda dengan saya pribadi gitu ya. Ntar ke toko sebelah pas beda motor. Akhirnya penyakit tompo. Nah itu yang saya salut dari mereka. Ya. Tapi kita juga tidak boleh rendah diri terhadap mereka. Ya. Urusan
kesucian, kebersihan mereka tidak mengenal. Contohnya ya, kalau masuk ke toilet gitu. Jadi toilet kita itu rata-rata bersih-bersih daripada toiletnya orang-orang Amerika itu. Oh iya. Kenapa? Karena mereka kalau buang air itu kan tidak punya tradisi membersihkan dengan air. Pakai tisu gitu ya. Lah sehingga ini ketika masuk toilet itu jorok. Jadi jangankan di tempat-tempat biasa seperti bandara sekalipun, bandara milik Indonesia itu jauh lebih bagus. Itu setidak-tidaknya yang saya lihat. Jadi makanya pernah pengalaman unik ini. Saya waktunya sholat kan cari tempat wudhu. Tidak ada tempat wudhu, akhirnya ada wastafel. Ada wastafel, saya wudhu di wastafel itu, saya angkat kaki saya. Saya angkat kaki saya, dimarahi sama satpam itu bukan tempat cuci kaki gitu. Luar biasa. Untuk cuci tangan gitu. Saya bilang kaki saya lebih bersih gitu, daripada tangan Anda gitu. Oh gitu. Kenapa? Setidaknya 5 kali saya cuci ini. Ini belawan namanya tuh. Ya sekenanya gitu. Terus secara Gini San, biar tidak lebih Ya. tegang sambil minum dulu. Ya. Kalau ditinjau dari segi apa namanya, kalau tadi dari aspek sosialnya ya, kalau segi agamanya bagaimana? Nah, memang di sana Islam itu minoritas, tapi mereka itu menganggap bahwa agama itu persoalan pribadi, sehingga mereka tidak terlalu ngurus urusan agama. Bahkan bertanya tentang agama itu dianggap kurang sopan, karena itu menyangkut pribadi. Sama dengan bertanya tentang usia, bertanya tentang gaji, gitu. Tanya tentang anak misalnya, itu dianggap pertanyaan-pertanyaan pribadi yang bagi orang yang tidak akrab itu tidak bagus ditanyakan. Jadi biarlah urusan agama urusan masing-masing. Nah cuman memang di sana itu ada fenomena imigran dari Timur Tengah itu menampilkan keberislaman yang eksklusif. Jadi mereka itu cenderung mengucilkan diri. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang-orang Amerika. Jadi misalnya mereka tuh ada yang jadi supir. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ada gangguan teknis. Dilanjut. Mereka tuh ada yang jadi supir, ya. Nah, ketika mereka jadi supir taksi itu, kalau yang mau numpang itu bawa anjing misalnya, itu mereka tidak mau. Nah, yang seperti ini orang-orang Amerika tidak senang, gitu loh. Jadi kok sepertinya agama itu menjadi sekat. Nah, di samping lagi pemberitaan tentang Islam itu kurang baik di Amerika itu pemberitaannya. Jadi seolah-olah Islam itu teroris dan lain sebagainya, sehingga muncul apa yang disebut dengan Islamofobia. Ya, padahal ya karena ketidaktahuan mereka saja tentang Islam. Makanya salah satu misi kami, ya saya lah pada waktu itu, ya untuk mengenalkan Islam yang ramah. Nah, itu saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbicara tentang Islam Indonesia. Nah, saya itu kalau di sana ya sarungan gini, sarungan coklat hitam. Yang lainnya celana. Tetap Iya. membudayakan. Iya, sarung. Budaya Jadi, Indonesia. Ala santri. budaya Indonesia. Nah, yang menarik itu saya kayak bule di sana. Banyak yang nak foto. Oh, alhamdulillah. Dan ada lagi Terbalik ya. Mungkin Iya. kalau di sini Jadi soalnya saya boleh pakai yang- sarung, kemudian pakai batik. Wah, itu mereka itu memuji batik Indonesia itu luar biasa. Minta foto mereka. Selama Ustaz Mansur di Amerika itu dari segi sosialnya orang Amerika itu bagaimana? Itu saya buktikan ya, mereka itu kebanyakan memang individualis. Contohnya, ketika ya mungkin karena faktor tidak terbiasa ya, semua mereka kerjakan sendiri. Kadang-kadang mereka curiga sama orang baru. Contoh ini, saya kadang-kadang bingung mau tanya jalan itu. Tanya jalan itu, di antara sekian orang yang saya tanya itu banyak yang tidak jawab, tidak mau terganggu. Ya, kalaupun toh jawab itu, lihat kamu kan punya Google Map gitu. Wah, kan tidak sama ya dengan kita ya. Jadi memang individualisnya tinggi ya. individualnya tinggi, beda memang dengan bangsa kita ya.
Nah, ada hal yang menarik lagi. Di sana itu kalau kegiatan itu, kegiatan, misalkan makan bareng, ya karena kebiasaan di Indonesia, Ya. itu habis makan ya saya ikut bantu-bantu merapikan gitu ya. Itu dimarahi sama mereka, ditegur, loh itu bukan tugasmu, itu ada yang bagian bersih-bersih. Luar biasa. Nah seperti itu. Jadi kata saya ya buat apa salahnya saling meringankan. Memang di setiap kegiatan itu ada yang satu orang yang dibayar untuk Itu namanya bekerja sesuai dengan tugasnya. ya, kegiatan itu ada petugas memang. Tapi ketika saya mau bantu itu tidak boleh. Jadi ditegur, bukan tugasnya kalau dikerjakan. Kalau orang Indonesia kan mengutamakan ta'awun itu. Nah, itu kita menurut saya nilai-nilai sosial kita itu lebih bagus daripada itu. Tapi juga di sana itu kan, kebetulan saya nututin Idul Fitri ya di sana. Di sana karena saya pakai sarung begini, songkokan ketahuan orang Islam itu. Di sana itu umum satpam non Muslim itu mengucapkan Id Mubarak. Id Mubarak. Gitu. Kenal berarti dengan kita juga. Iya, jadi kalau kita kemudian ada hari raya mereka lalu kita ini tidak ikut bergembira secara sosial ya, maka kita ini dianggap orang yang tidak care. Sedangkan mereka itu biasa. Jadi memberikan salam selamat kepada orang-orang yang merayakan agama. Seperti ya Ustaz ya, sekilas kalau kita dengar dari ceritanya beliau, ya pandangan tentang dunia barat, utamanya di Amerika yang beliau kunjungi, perilaku sosial yang memang kelihatannya baik, itu sebenarnya hanya secuil daripada ajaran kita, yang mana seharusnya itu ada pada diri kita. Jadi semacam tadi misalkan bagaimana mereka menghormati ketika ada agama lain yang sedang merayakan itu kan bagian daripada secuil ajaran agama kita. Namun kenyataannya di negara kita ini masih budaya-budaya kayak begitu ya, walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tapi yang jelas dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya, pengalamannya ketika keliling-keliling dunia utamanya di Amerika, ini kita patut berbangga diri dengan agama yang kita anut, ajaran Islam yang kita laksanakan itu luar biasa. Sehingga kalau kita ingin mengetahui sedikit bagaimana lebih luasnya agama kita, mungkin bisa mengikuti jejak beliau. Jadi tidak hanya muter-muter di Kindogo, tidak muter-muter di Bondowoso, Jember ya. Itu kan tetangga. Nanti hanya Bondowoso, Jember, tak gitu aja. Tapi kali-kali kan Amerika, Mekah, Madinah, itu begitu. Biar kita lebih tahu bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Nasional. Lebih ya. Kalau dari segi pendidikan Ustaz, di Amerika itu bagaimana? Kalau menurut saya tidak kalah sebenarnya pendidikan Indonesia dengan di Amerika itu. Cuman keseriusan. Jadi serius orang Amerika. Keseriusan itu saya lihat itu lebih baik di sana. Keseriusan. Jadi kalau dari segi materi itu saya kira tidak. Dan keseriusan dimaksudkan gini, di sana itu besok pelajaran apa misalnya, itu sudah materi itu sudah diberikan lewat email. Mereka tuh harus belajar. Jadi kalau misalkan nanti di kelas masih belum baca, maka pertanyaannya nggak direspon karena dianggap materi sudah diberikan. Dan terakhir Ustaz, dari pengalaman Ustaz Mazmur ini berkunjung ke Amerika, apakah ada yang tradisi yang di Amerika itu diterapkan di negara kita, terutama di Bondowoso Ustaz? Nah ini yang menarik ya, kita kan selama ini mengenalnya Amerika itu kan sekuler, liberal gitu kan. Nah ternyata lembaga-lembaga pendidikan di sana itu sebelum belajar itu masih berdoa dulu, masih berdoa sesuai dengan keyakinannya. Yang pertama, yang kedua, di sana itu di gedung DPR-nya ya, senatornya di sana
itu ada tulisan besar itu. In God we trust. Yang artinya itu kepada Tuhan kami percaya. Coba ya. Bahkan di mata uang dolarnya itu ada itu tulisan In God we trust. Pada Tuhan kami percaya. Artinya seliberal-liberalnya Amerika itu tetap ada dimensi ketuhanan yang mereka yakini. Ya. Jadi itu saya kira yang bisa kita temukan ya di Amerika. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Bincang-bincang kita sambil ngopi ini Ya, sudah. pada event-event MTQ Sudah sambil banyak. lalu kita mendoakan para peserta kita ya. Sudah banyak. Ya, sudah banyak kita informasi dari- dapatkan informasi bagaimana bukti daripada Islam itu rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Kita dapatkan di Indonesia bahkan di negara-negara Negara luar lain. sana. Alhamdulillah, terima kasih. Sami-sami. Monggo bisa kita lanjutkan ngopinya. Ya. Solat Terima minnya kasih. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minnya na solat, minnya na solat. Minnya na solat. Mohon. Kau